Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Sunima, SEMSI, selaku dosen bisnis internasional, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi kerjasama internasional di antara negara. Perkenalkan, saya Dwi Fariski, NPM 119020220, selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Abdul Rohim, yang kedua ada Sobri Dwi Aryo, yang ketiga ada Teguh Meisya Rimbawan, yang keempat ada Muhammad Wildan Zamzami. Oke, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Dwi Fariski, NPM 119020220. Sini saya akan menjelaskan pengertian dari kerjasama internasional tersendiri. Kerjasama internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manfaat kerjasama internasional menurut saya yang pertama menguntungkan kesejahteraan ekonomi, yang kedua menjaga ketertiban dan kedamaian dunia, yang ketiga mencegah rusaknya dan suatu budaya. Yang selanjutnya, ilmu pengetahuan teknologi semakin berkembang pesat. Yang selanjutnya meningkatkan pertahanan dan keamanan. Yang selanjutnya ada hubungan antar negara semakin erat. Saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang saya tahu, tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya adalah agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Menurut saya, bentuk kerjasama yang kedua yaitu dalam bidang politik dan keamanan. Tujuan kerjasama bidang politik dan keamanan ini untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara. Yang selanjutnya, yang saya tahu, bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Tujuan kerjasama dalam pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan daya saing internasional. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Meisya Rimbawan dari kelompok 2 manajemen 2F. NPM 11902020-7. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kerjasama internasional. Yang pertama ada mempererat hubungan antar negara. Dengan adanya hubungan internasional bisa menjalin komunikasi dan hubungan baik antar negara satu dan negara lain, sehingga bisa mempererat hubungan antar negara. Yang kedua ada menciptakan rasa aman dan adanya rasa aman dan menegakkan perdamaian dunia. Karena dengan adanya kerjasama internasional bisa menciptakan rasa aman sesama negara lain dan saling menjaga perdamaian yang sudah terjadi sehingga masyarakat bisa menjadi lebih aman dan nyaman. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada mencukupi kebutuhan masyarakat masing-masing negara. Karena dengan adanya kerjasama antar negara, suatu negara dapat mendapatkan sesuatu keinginan yang diinginkan negara dengan cara ekspor dan impor. Ya, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu ada bentuk kerjasama di bidang lain. Yang pertama ada kerjasama di bidang ekonomi. Misalnya ada FAO, IMF, IBRD, dan UNSTAD. Yang kedua ada kerjasama di bidang sosial. Ada ILO, IRO, UNICEF, dan WHO. Yang ketiga ada kerjasama di bidang kebudayaan. Misalnya ada pendidikan dan iptek. Kerjasama yang keempat ada kerjasama di bidang pertahanan. Ada
Seato, Anjus, dan NATO dan Sento. Nama saya Muhammad Wildan Zamzami dari kelas Manajemen 2F NPM 119020218. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama bilateral. Bilateral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dari dua belah pihak atau antara dua belah pihak. Jadi kerjasama bilateral adalah hubungan timbal balik antara dua belah pihak yang tujuannya saling menguntungkan dan pelaku utamanya adalah negara. Kerjasama ini biasanya dalam bentuk pendidikan, politik, dan kebudayaan. Tujuan kerjasama bilateral adalah yang pertama, memasarkan suatu produk negara ke negara lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan suatu bahan yang dibutuhkan apabila negara tersebut tidak memproduksinya. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan negara lain. Manfaat kerjasama bilateral adalah yang pertama, mempererat hubungan antar negara. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh kerjasama bilateral adalah yang pertama, kerjasama Indonesia dengan Jepang. Yang kedua, kerjasama Indonesia dengan Thailand. Yang ketiga, kerjasama Indonesia dengan Brunei. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Sobri Dwi Aryo, NPM 11902026, kelas Manajemen 2F, Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang kerjasama regional. Kerjasama regional itu sendiri adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan. Tujuan kerjasama regional biasanya sesuai kepentingan masing-masing negara. Namun secara umum, untuk memajukan negara-negara yang berada di suatu kawasan atau wilayah tertentu. Faktor pendukung kerjasama ini, yang pertama, ada berdasarkan kedekatan wilayah dan kesamaan kepentingan. Yang kedua, persamaan latar belakang sejarah atau historis. Yang ketiga, sumber daya alam dan orientasi pemasaran produk ekspor. Dan yang keempat, ada teknis. Contoh kerjasama regional itu sendiri ada ASEAN, APEC, dan Uni Eropa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dari kelas 2 Manajemen F. NPM saya adalah 1190202025. Saya akan menjelaskan tentang kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa antar negara anggota. Contoh dari kerjasama multilateral adalah satu, Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung PBB. Yang kedua, Gerakan Non-Blok dalam kurung GNB. Kerjasama multilateral contohnya yaitu tadi PBB dan GNB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Gerakan Non-Blok. Tujuan dari kerjasama multilateral adalah yang pertama untuk memasarkan produk negara-negara anggota. Yang kedua untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperoleh apabila negara kita sendiri ini tidak memproduksinya. Yang ketiga itu untuk mempererat persahabatan atau hubungan antar negara. Yang kemudian adalah ada manfaat dari kerjasama multilateral, yaitu yang pertama untuk menambahkan keuntungan negara. Yang kedua untuk mempererat hubungan atau menjalin hubungan persahabatan antar negara. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah untuk memasarkan produk dalam negeri. Kelompok kami mengutip dari buku Bisnis Internasional dengan penulis Donald Ball, J. Michael Geringer, Michael S. Minor, dan Jane M. McNett. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.